Chainsaw Man resmi tamat dan gue sebagai fans yang rutin baca ini manga pas ongoing sampai tamat, gue mau ngebahas endingnya gimana. Jujur ya, opini orang-orang ke endingnya let's just say menarik in a bad way and a good way, karena ini ending divisive banget. Ada bilang ending terburuk lah, ada yang ngerasa ending bagus lah. Terus gue orang yang gimana, gue jujur ya, gue ngerasa ini bagus, ngerasa endingnya bagus lah. Tapi gue ngerasa ini ending punya flaw, walaupun gue suka sama pesan cerita Chainsaw Man ini secara keseluruhan. Anyway, itu aja kali ya buat pembukanya, karena jelas banget video kali ini adalah gue ngebahas ending Chainsaw Man. Gue gak mau merangkum cerita Chainsaw Man itu di sini gimana gitu secara keseluruhan. Lu pada mending baca sendiri dan bentuk opini sendiri aja, karena ini opini gue pribadi. Antara lu suka atau lu benci terserah lu pada dah. Yang jelas ini video spoiler Chainsaw Man gitu lah, obvious banget karena gue bahas ending Chainsaw Man. Gue langsung aja deh ke pertanyaan intinya nih, video ini gak usah basa-basi. Apakah gue suka endingnya? Jujur iya, gue suka. Gue ini ke arah yang suka. Gue suka jalan cerita sampai ke endingnya. Walaupun gue punya beberapa kritik tertentu, kayak gue ngerasa Asami Taka ini perlu screen time-nya lebih proper gitu buat ngebikin gue lebih deket sama karakternya. Dan gue ngerasa Chainsaw Man Part 2 ini karakternya keramaian gitu, which aneh bagi gue karena Fujiwara itu di part 1 atau di garapan sebelumnya di apa tuh, di Fire Punch atau apa, karakternya kagak seramai ini, tapi di part 2 kayaknya keramaian deh. Tapi lagi-lagi balik kenapa gue suka, ya gue suka karena gue demen ending Reset Universe jujur. Walaupun ini rasanya ending Reset Universe yang gue rasa eksekusinya kurang, tapi ya gue suka aja. Interpretasi gue pribadi, ending Universe Resetnya ngasih awal baru buat karakter kita ini dan ngebikin cerita Chainsaw Man ini terjadi tapi nggak terjadi di saat bersamaan buat karakternya. Dan interpretasi gue ngeliat Denji ngomong dia ngerasain mimpi buruk dan mimpi yang indah, ngasih kesan tersebut. Jadi semua kejadian itu terjadi tapi kagak, tapi kayak orang-orang kagak inget aja. Kesan dan koneksi Denji sama karakter lain juga masih ada walaupun reset dan semuanya pada lupa. Tapi mungkin di awal yang baru mereka semua mulai yang awal baru juga dan membentuk koneksi baru. Ini ending yang open ending banget dan semua bergantung pada interpretasi lu pada gimana. Cuman gue kerasa buat ending Universe Reset build up ya kurang ngena. Mungkin perlu dirapihin build up ya dari perjalanan buat mencapai ke titik ini, atau juga perlu beberapa chapter tambahan. Gue nggak tahu. Gue harusnya gak sih perasaan bittersweet dan mukul, dan emang gue akuin Chainsaw Man ngasih hal itu, bittersweet dan mukulnya dapat. Cuman gue expect lebih dipukul, lebih sakit lagi. Dan buat standar Tatsuki Fujimoto ini ending yang gue rasa kurang nyakitin gue, kurang nojok gue, kurang bikin gue sakit gitu. Karena ekspektasi gue rapat Tatsuki Fujimoto ya bikin gue sakit, bikin gue pusing gitu loh. Dan ini ya dapat itu semua, cuma kurang kesana gitu, kurang ngena aja. Walaupun gue suka tapi kurang aja gitu, bisa better lah. Tapi gue juga perlu ngomong, gue juga suka sih sama pesan cerita Chainsaw Man ini. Dan gue ngerasa part 2 Chainsaw Man ini secara keseluruhan adalah kritik Denji dan role-nya sebagai Chainsaw Man yang dianggap sebagai superhero, dan ngerasa dia ini superhero itu gimana. Dan ini yang ngebikin gue suka banget sama Chainsaw Man part 2 berserta kekurangan dan kelebihannya. Karena Denji jadi Chainsaw Man ini macam obat terlarang yang dia kecanduan buat mengkonsumsinya. Hal ini gue rasa obvious banget pas bagian rumah Denji kebakar dan dia jadi Chainsaw Man itu perubahannya rasanya aneh. Dan setelah jadi Chainsaw Man di bagian itu dunia makin berantakan dan makin kacau, yang gue rasa itu konsekuensi dari dia memilih kekuatan jadi Chainsaw Man yang berlebihan itu, daripada mengundurkan diri dan gak mau jadi Chainsaw Man lagi. Yang intinya Chainsaw Man ini efek berantai di saat seseorang mau ngambil keputusan jelek bolak-balik yang konsekuensinya bisa merusak dirinya, dan hasilnya kayak Denji ini yang terlalu engas bolak-balik itu. Mungkin analogi paling gampangnya Denji di part 2 ini ibarat kalau lu main game RPG, tapi lu main game RPG itu lu milih option yang paling jelek dan lu pilih option itu bolak-balik sampai akhirnya lu mencapai ke rute yang paling kacau. Dan hal itu yang gue rasakan di Chainsaw Man part 2 ini, dan itu gue sukanya sih sebenarnya. Makanya gue rasa pesan lain dari cerita Chainsaw Man ini yang melepaskan sesuatu yang berlebihan mungkin jalan yang tepat biar hidup lu lebih sehat. Denji melepaskan kekuatan Chainsaw Man emang boring dan dia gak jadi terkenal di awal dunia baru ini, dan cuma jadi devil hunter biasa aja bareng power. Tapi dia hidup boring ini ya aman gitu, enak kali, dan bisa makan hidup dengan tenang walaupun ya boring gitu. Cuma ini gue rasa ending yang proper sih buat Denji. Jadi buat penutup dari overall gue nyinyirin ending Chainsaw Man atau series Chainsaw Man secara keseluruhan, ini adalah tanda tanya 3 kali dari 10. 3 tanda tanya dari 10. Gue kasih rating 3 tanda tanya dari 10 ini
in a good way, in a bad way, tapi gue tetap leaning ke yang suka. Ini ending ya, ending Fujimoto, dan gue suka karena hal ini ending yang masuk akal buat Denji yang kekuatan chainsaw itu macam obat terlarang, dan biar sembuh lu harus ngelepas obat terlarang itu. Dan juga ada implikasi kalau misalnya ya Pochita ini bukan chainsaw devil tapi devil tertentu yang kita mungkin gak tahu itu bentukannya apa. Jadi ya verdict gue suka tapi kayak tapi gue suka tapi gue cinta tapi kayak gitu loh. Lu paham gak sih perasaan gue kayak di Chainsaw Man itu kayak gitu, kayak bagus tapi tapi bagus tapi pokoknya yang jelas gue tetap suka banget kok sama Chainsaw Man dari awal sampai akhir dengan segala plus minusnya. Dan gue ngerasa ini salah satu manga yang bagi gue pribadi bagus dengan segala keanehan dan kegilaannya. Dan gue tetap bakal menunggu garapan terbaru Tatsuki Fujimoto selanjutnya itu kayak gimana, entah itu one shot baru ataupun serialisasi baru lainnya, tetap gue tunggu. Juga kerasa dengan cara terbitnya part 2 ini, gue ngerasa Tatsuki Fujimoto ini mangaka yang lebih cocok buat terbit di majalah yang terbitin 1 chapter per bulan daripada judul yang kayak gini sih. Gue ngerasa karya dia bakal lebih wow kalau di situ. Anyway, udah gitu aja, bye.